Baik, Ibu, mohon izin, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yosua Andrena Baban. Saya kelas 4E, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penghalang waris yang dimana ada 3. Yang pertama, penghalang waris menurut hukum perdata. Penghalang waris menurut hukum perdata ialah kondisi atau situasi yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Adapun yang menjadi penghalang menurut hukum perdata yaitu merujuk pada pasal 838 KUH Perdata, yang dimana yang pertama adalah mereka karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris sehingga dia tidak patut untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, dia itu memfitnah kepada pewaris. Yang ketiga, mereka yang menghalang-halangi atau mencegah pewaris dalam membuat surat wasiat. Yang keempat, mereka yang dengan melakukan kekerasan dan mencoba menghilangkan atau memalsukan atau merusak surat wasiat dari pewaris. Mereka-mereka ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dan untuk yang kedua, penghalang warisan menurut hukum adat. Sejauh ini hukum waris masih diakui dan masih dijalankan oleh masyarakat hukum adat, dan masih dipercaya dan masih dilakukan kegiatan-kegiatan hukum adat, yang dimana adapun yang menjadi penghalang yaitu harta yang tidak berwujud seperti harta pustaka atau benda pustaka yang tidak dapat dibagi-bagi karena hanya bisa digunakan untuk keperluan bersama, sama seperti hukum Islam yaitu mazhab sifat. Dan yang ketiga, penghalang kewarisan menurut hukum Islam. Dan di dalam penghalang kewarisan menurut hukum Islam ada 3. Yang pertama, dikarenakan pembunuh, yang dimana seorang membunuh pewarisnya, contoh seorang anak yang membunuh orang tuanya, karena sifat membunuh inilah yang menjadi penghalang dia mendapatkan kewarisan. Yang kedua, karena adanya perbudakan atau budak. Dan untuk keberadaan ini mereka sama seperti tidak ada. Yang ketiga, berbeda agama, yang dimana tidak akan pernah atau tidak akan mungkin warisan ini didapatkan dari seorang muslim yang memberikan warisnya kepada seorang kafir, atau begitu juga dengan sebaliknya. Saya akan membahas hak dan kewajiban ahli waris. Yang pertama, menurut hukum Islam, ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan si pewaris, juga memiliki hak untuk kepemilikan untuk menggunakan menguasai harta warisan yang mereka terima. Lalu memiliki hak untuk menerima warisan berdasarkan bagian yang ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, kewajiban. Ahli waris memiliki kewajiban untuk membagikan harta sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pewaris dengan menggunakan bagian harta yang diterima. Dan juga memiliki kewajiban untuk mendapatkan pewaris yang telah meninggal dunia agar diberi pengampunan dosa bagi pewaris serta memohon rahmat Allah untuknya. Yang kedua, hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum perdata. Ahli waris memiliki hak atas warisan sesuai dengan peraturan waris yang berlaku. Lalu memiliki hak untuk mengelola dan menerima pembagian warisan. Lalu memiliki hak untuk meminta warisan sesuai dengan peraturan. Dan untuk kewajiban ahli waris, yaitu ahli waris berkewajiban untuk mendapatkan dan mengurus proses pewaris kepada pihak yang berwenang tentang status mereka sebagai ahli waris sesuai dengan perdata yang berlaku. Selanjutnya, hak ahli waris menurut hukum adat. Hak atas warisan, ahli waris memiliki hak atas harta atau aset yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris. Dan juga hak ahli waris yaitu pengaturan harta warisan. Beberapa masyarakat adat memiliki aturan khusus mengenai pembagian harta warisan. Lalu kewajiban ahli waris. Kewajiban ahli waris yaitu melanjutkan tradisi, yang dimana ahli waris diharapkan meneruskan tradisi atau istiadat dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau adat tersebut. Lalu berkewajiban membantu sesama ahli waris dalam beberapa kasus anggota keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Lalu berkewajiban untuk menghormati leluhur. Ahli waris diharapkan untuk menghormati leluhur dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Baik, sekian dari presentasi saya, Ibu. Mohon izin, terima kasih.